pagi, siang, sore, atau malam ya guys ya. Oke, jadi di sini saya akan coba membuat video praktikum 13 kita, yaitu autentikasi user. Jadi kita akan coba membuat login dan register teman-teman. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita udah buat create, read, update, dan delete di aplikasi Laravel kita. Nah, sekarang kita akan coba buat autentikasinya. Oke. Oke, kita lihat ke bawah. Oh iya, kita akan menggunakan Laravel UI teman-teman ya. Jadi untuk membuat autentikasi atau login dan register di Laravel itu sebenarnya ada banyak cara. Kita bisa banyak menggunakan package-package yang lain juga selain Laravel UI ini. Dan kita juga bahkan bisa buat manual teman-teman. Oke, kita buat login sama registernya biasa gitu, kayak buat codingan biasa aja. Nah, tapi kita akan pakai Laravel UI ini kenapa? Karena lebih mudah teman-teman. Ini yang saya tahu ya, yang saya tahu dia yang paling mudah gitu. Oke. Jadi kita nanti nggak perlu buat view-nya, nggak perlu buat controllernya, nggak perlu buat apa lagi ya, nggak perlu buat coding-codingannya, pokoknya tinggal install aja, udah tinggal pakai kayak gitu. Oke, nah tapi untuk menggunakan Laravel UI itu butuh yang namanya npm teman-teman. npm itu nyatu sama Node.js. Jadi teman-teman yang nggak punya Node.js di laptopnya, silahkan diinstal dulu Node.js-nya. Nah untuk untuk ngecek apakah Node.js itu udah terinstall atau belum di laptop kita, itu caranya silahkan buka terminal CMD ataupun Git Bash di laptop teman-teman. Oke. Nah, terus kita coba ketikkan npm min v kayak gini. Kita enter. Nah, kalau misalkan muncul versi dari npm kayak gini, nah berarti dia laptop kita maksudnya udah ada npm-nya, udah ada Node.js yang terinstall. Tapi kalau misalkan hasilnya npm is not recognized, itu artinya kalian belum install, oke? Jadi silahkan diinstal dulu, silahkan di-download dulu maksudnya baru install. Nah, untuk downloadnya teman-teman bisa di browser aja. Sebentar, kita buka browser. Nah, jadi untuk downloadnya silahkan dibuka browser, terus cari di Google, download Node.js. Nah, ini paling atas yang ini. Nah, terus silahkan sesuaikan sama sistem operasi punya teman-teman, oke? Ini Windows Explorer kah atau Mac OS kah? Atau kalau yang pakai Linux bisa pakai source code ini, oke? Oke, nanti silahkan di-download. Nah, terus setelah di-download silahkan dibuka, diinstal kayak biasa aja, next terus sampai beres, oke? Sebentar. Nah, jadi nanti silahkan di next aja. Ini next. Dan nanti ini diklik ya, di checklist maksudnya. Pas bagian end user license agreement-nya. Checklist, next, dan terus saja next sampai install. Dan nanti kalau udah beres, silahkan dicek lagi, dibuka lagi terminalnya. Oke, silahkan dibuka lagi terminalnya nanti. Sebentar. Nah, silahkan dibuka terminalnya lagi. Nah, terus silahkan ketikkan npm min v lagi untuk memastikan bahwa npm-nya udah terinstall. Nah, nanti ada versinya kayak gini ya, berarti udah berhasil terinstall. Untuk teman-teman yang tadi udah merasa, saya udah install kak, tapi kok nggak muncul gitu kan, kok masih is not recognized gitu hasilnya. Nah, itu berarti teman-teman silahkan di close dulu ininya, CMD-nya ataupun PowerShell-nya ataupun Git Bash-nya, silahkan di-close terus buka lagi, terus ketik lagi npm inv. Harusnya dia udah muncul kayak gini. Oke. Oke, kalau udah, kita sekarang coba buka VS Code, teman-teman. Oh iya, sebelum buka VS Code, silahkan dibuka SAM-nya dulu ya. Silahkan dibuka SAM-nya, terus diaktifkan MySQL-nya. Kita buka SAM. Terus kita buka MySQL-nya. Kita start MySQL-nya. Kita start. Nah, nanti kalau udah, silakan dibuka VS Code-nya. Yang ini. Dan pastikan ada di folder Puskesmas ya. Folder project kita. Oke. Nah, kalau udah, kita akan coba buka terminal di VS Code kita. Terminal, new terminal. Terus kita akan coba install Laravel UI. Caranya,
kita ketikkan di sini composer require Laravel/UI. Jadi kita meminta si composer. Ingat ya, Composer itu apa ya, package manajernya. Jadi mirip kayak Play Store, ingat ya, mirip kayak Play Store. Jadi kita kalau mau update aplikasi, mau install aplikasi, mau hapus aplikasi, itu bisa pakai Composer selama aplikasinya itu PHP, oke. Composer require, ini kenapa require? Karena kita mau installnya ke aplikasi yang udah ada, oke. Kalau kita mau install ke aplikasi atau aplikasi yang baru, berarti bukan require, melainkan create project. Composer create project kayak kita buat Laravel sebelumnya ya. Oke, nah terus di sini nama package yang mau kita install. Laravel itu nama vendornya. Nah, terus pakai /UI, ini produknya, produk dari Laravel, ada yang namanya UI. Oke, kita enter. Tunggu sampai beres. Generating optimize auto load file, biasanya lama nih. Oke, udah beres. Ini kalau udah muncul kayak gini, using version bla 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 Laravel UI, berarti udah beres teman-teman. Nanti kalau teman-teman muncul ada yang warna kuningnya, misalkan itu abaikan aja, nggak apa-apa. Abaikan aja, kecuali yang warna merah ya. Kalau merah baru tuh ada yang salah gitu. Oke, nah kalau udah, kita akan coba terapkan sekarang. Dia tadi baru ngedownload doang. Sekarang kita akan coba terapkan Laravel UI yang baru saja kita download ke aplikasi kita. Caranya kita pakai PHP Artisan. Ketik PHP Artisan UI, terus Bootstrap. Ini Bootstrap ya. Ini kadang suka ada yang typo nih. Bootstrap spasi minus 2 kali out kayak gini. Kita enter dan boom. Nah, sekarang kita udah dibuatkan nih. Dibuatkan kalau kita lihat di sini di folder app, di folder http controller itu udah ada controller outs nih. Ada confirm password controller, ada forgot password controller, ada login controller, ada register controller dan lain-lain. Udah dibuatkan teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing lagi buat controllernya manual atau buat codingannya manual. Ini udah ada isinya juga tuh. Ya pokoknya udah tinggal terima jadi aja kita. Enak banget. Nah, terus selain controller, kita juga udah dibuatin views-nya teman-teman nih. Resource, views, terus nih udah ada outs. Ada login.blade, ada register.blade, ada verify.blade. Terus ada confirm.blade, ada email.blade dan lain-lain. Udah enak banget. Ada home.blade juga. Oke, nah terus selain di views-nya juga, kita udah dibuatkan juga root-nya teman-teman. Root web.php. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat di sini. Nah, outs root. Jadi outs root ini root untuk autentikasinya. Jadi kita nggak perlu buat lagi root slash apa? Slash login, slash register, kita nggak perlu buat, terus slash post login, slash post register, terus slash forgot password, slash apa lagi ya, slash logout misalkan, kita nggak perlu buat. Kenapa? Udah dibuatkan dan disatuin ke dalam outs root ini teman-teman. Enak banget kan? Oke, dan terus ini untuk mengakses home-nya udah dibuatkan juga. Meskipun nanti kita akan hapus ya nanti. Oke, nah tapi di sini dia error teman-teman, kita lihat. Dia web.php-nya, file web.php-nya error, warna merah. Kita lihat di sini ternyata errornya terletak gara-gara outs ini. Nah, kalau kita lihat katanya dia undefined type outs, yang artinya si file web.php ini dia nggak kenal dengan outs ini. Maksudnya apa ini, kita tiba-tiba pakai outs gitu kan? Kita nggak kasih tahu dia, maksudnya si web.php ini tuh apaan gitu, outs ini apaan itu, dia makanya error tuh, undefined, dia nggak kenal gitu. Tidak terdefinisi. Nah, maka dari itu kita perlu kasih tahu dia bahwa outs ini adalah sebuah kelas, teman-teman, yang akan kita pakai untuk memanggil root dari autentikasi, dari out. Oke, caranya berarti kita lihat ke atas. Nih, mirip kayak gini. Kita use app bla bla bla. Ini kan controller. Ini pasien controller, ini root. Nah, ini root ada kenapa? Untuk ngasih tahu bahwa kita manggil kelas root nih. Ini kalau misalkan nggak ada root kayak gini, ya, ini akan merah juga kayak tadi. Nah, ini nggak merah berarti kenapa? Karena kita kasih tahu si web.php-nya ini di atas bahwa si root ini adalah sebuah kelas yang kita panggil. Oke, nah sekarang kita akan lakukan hal yang sama untuk outs ini. Kita akan panggil kelasnya di sini. Oke, nah tapi kita nggak perlu buat manual kayak gini misalkan use terus illuminate bla bla bla, nggak perlu. Bentar.
Nggak perlu, oke. Jadi kita akan coba pakai suggestion aja seperti biasa. Jadi di outs ini kita coba klik setelah outs-nya di sini kayak gini, terus pencet kontrol spasi. Nah, terus kita klik suggestion yang outs nih, yang A-nya kapital ya. Outs kita klik dan boom. Dia udah nggak merah lagi, udah nggak error lagi. Kita lihat di sini udah ada ketambah tuh outs. Oke, kalau udah kita save. Oke, nah terus ini sebenarnya kita belum beres di terminal nih. Katanya ada warning nih, warn. Please run npm install and npm run dev to compile your fresh scaffolding. Oke, jadi kita perlu menjalankan npm install dan npm run dev. Oke, kita jalankan satu-satu aja ya, nggak perlu semuanya sekaligus. Karena kemungkinan akan error, teman-teman. Oke, kita ketik aja npm install. Nah, ini maka dari itu tadi kita install npm dulu ya. Install Node.js dulu. Kenapa? Karena kita butuh npm tuh. Oke, npm install dan npm run dev. Oke, kalau udah kita enter. Error. Oke, ini di teman-teman harusnya ada yang berhasil dan mungkin ada yang error juga ya. Untuk yang berhasil berarti ya bagus. Nah, tapi untuk yang gagal, untuk yang error, pasti errornya itu karena npm is not recognized. Beda sama kayak saya. Ini kan kalau saya dia error karena permission denied. Kalau teman-teman harusnya kalaupun error maksudnya itu karena is not recognized. Dan itu terjadi karena kalian buka VS Code sebelum kalian nginstal npm-nya atau Node.js-nya. Oke, maka dari itu silakan kalian close dulu npm-nya, maaf, close dulu VS Code-nya, terus buka lagi. Terus silakan jalankan lagi npm install-nya, harusnya udah bisa. Oke. Nah, kalau misalkan saya, dia error karena nggak punya hak akses, permission denied. Ini terjadi karena nggak saya kasih akses dia. Oke. Jadi untuk yang pakai Mac atau yang pakai Linux mungkin yang sama juga kayak gini, silakan pakai sudo awalnya. Sudo npm install. Kita enter. Masukin password. Ini untuk yang pakai Windows silakan npm install doang ya berarti ya. npm install doang, nggak pakai sudo. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini, silakan kita ketikkan hal yang selanjutnya yaitu npm run dev yang ini. Oke. Kita ketik npm run dev. Kayak gini, silakan di enter aja. Tapi kalau saya perlu pakai sudo. Oke, ini khusus untuk saya doang ya, sudo. Oke, jangan diikutin. Kalian cukup npm run dev aja. Kita enter. Nah, oke, sekarang dia udah berjalan nih. Dia, oh ya, npm run dev itu mirip kayak kita menjalankan PHP Artisan Serve. Jadi dia menjalankan aplikasi, kalau PHP Artisan Serve kan menjalankan aplikasi ini ya, aplikasi Laravel. Oke, nah kalau npm run dev dia menjalankan aplikasi Node.js atau JavaScript teman-teman. Jadi kalau kita analogikan dia mirip kayak web servernya JavaScript teman-teman. Oke, dan dia sekarang berjalan di localhost port 5173. Oke, dan ini jangan kita hentikan ya, jangan kita kontrol C, jangan, udah biarin aja. Jadi di sini kita nggak bisa ngetik-ngetik lagi, tuh nggak bisa, nggak bisa. Jadi biarkan aja. Kita tambah lagi nih, tambah terminal. Oke. Nah, terus kalau udah nambah terminal, kita coba ketikkan PHP Artisan Serve untuk menjalankan aplikasi Laravel kita. Kita enter. Nah, sekarang kita buka aplikasinya. Control klik di sini. Nah, terus kita akan coba ngeliat nih, apakah halaman login dan registernya udah berhasil dibuat atau belum. Kita coba cek caranya kasih slash login di sini. Enter dan boom. Bentar, kok lama? Nah, ini berarti udah berhasil di-install ya. Udah kita berhasil buat halaman loginnya, halaman registernya udah ada juga tuh. Wis, mantap. Dan di sini teman-teman harusnya defaultnya Laravel ya, bukan Puskesmas. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah di sini kita akan coba tes nih teman-teman. Oke, jadi pastikan teman-teman udah tersambung dulu MySQL-nya ya. Karena apa? Karena kita akan coba pakai register ini untuk meregister user baru. Dan register ini ketika kita klik register, dia akan nyimpen ke tabel user di database kita. Oleh karena itu, kita perlu aktifkan MySQL tadi, oke? Kita misalkan isi Aldi, ini silahkan pakai nama teman-teman aja atau bebas pun nggak apa-apa. Aldi Mahar misal, Diansyah. Emailnya misal aldim at ace. Ini ngalangin. Ngalangin lagi. Aldim at
gmail.com misal. Oke, terus ini passwordnya saya masukin bebas apa sebenarnya apa aja yang penting teman-teman ingat. Kalau saya mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, minimal 8 karakter ya. Oke. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita klik register. Save password. Oke, nah sekarang dia berhasil login. Yeay. Dia berhasil login, berhasil di register juga. Ini username Aldi Mardiansyah. Dan di sini kalau kita coba akses slash login lagi, dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena sekarang user di browser ini udah terautentikasi, udah login, oke? Dan karena dia udah login, dia nggak bisa login ulang dong, nggak bisa login lagi, nggak bisa buka halaman login. Kalau kita paksa slash login nih, kita enter dan nggak bisa, tetap diarahkan ke sini. Begitu juga untuk halaman register, kita nggak bisa buka karena kita sekarang udah login, udah terautentikasi. Nah kan nggak bisa. Nah, berarti untuk membuka halaman login sama register, misalkan saya mau ganti user nih, mau ganti user nih. Misalkan kita tinggal logout dulu berarti harus logout dulu dan terus kita akses lagi slash login. Nah, baru bisa. Silakan login misalkan. Oke, kayak gitu. Nah, tapi di sini permasalahannya adalah ketika kita login, bentar. Kita coba isi aldi@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi permasalahannya ketika kita login, dia masuknya ke halaman ini. Sementara saya tuh pengennya dia masuknya ke halaman dashboard, teman-teman. Ke halaman yang ini. Oke. Jadi sekarang kita coba atur supaya ketika setelah login, berhasil login maksudnya, dia langsung mengakses halaman ini, oke? Jadi coba kita back dulu, terus kita coba logout dulu. Nah, tapi kalau logout ke sini dia. Harusnya kita ke halaman login ya. Halaman login harusnya. Pas sudah berhasil login. Pas sudah berhasil logout maksudnya. Oke, sekarang kita akan coba atur gimana caranya supaya pas kita klik login, itu dia ngakses ke halaman slash atau ke halaman dashboard. Oke, caranya kita coba buka VS Code lagi, terus kita buka folder app, terus di folder app ada provider nih. Kita klik provider, paling bawah ada root service provider. Kita klik dan kita scroll ke bawah. Nah, ini public home-nya kita akan ganti yang tadinya slash home jadi slash aja udah. Kayak gini. Oke, jadi dia setelah berhasil login ataupun setelah berhasil register, dia akan diarahkan ke root slash. Yang mana root slash itu adalah root dari dashboard. Oke, kita akan coba. Sekarang kita login di sini aldim@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba login dan boom, sip. Oke, sekarang udah masuk ke halaman ini ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah tadi kan kata saya ketika kita udah login, kita nggak bisa buka halaman login dong, nggak bisa login ulang maksudnya. Kecuali kita logout dulu. Nih nggak bisa. Nah, tadi kecuali kita logout dulu. Sementara di halaman ini, dashboard ini, itu kita sebenarnya udah ada sign out. Tapi sign out ini dia nggak beraksi, nggak apa ya, nggak ngaruh apa-apa gitu, nggak ada efeknya. Ketika kita klik sign out, udah tuh, nggak ada pengaruh apa-apa. Nggak ada aksinya. Jadi kita akan coba perbaiki sign out ini supaya ketika kita klik sign out dia akan terlog out dari user site ini dan nanti harusnya bisa dibuka halaman login untuk ganti user misalkan. Oh, ini kan nggak bisa. Oke, kita coba ya. Caranya kita buka VS Code lagi. Terus kita coba buka resource yang ini, views. Terus kita buka layout app.d.php. Kita scroll ke bawah. Kita cari logout. Nah, ini nih. Logout. Di baris 58 kalau saya. Kita akan coba copy dari ahref ini ya. A-class ID. Benar nggak sih? Oh, bentar. Sebentar. Oh, dari A ini nih. Nah, ini tombolnya sebenarnya. Tombol logoutnya. Kita sekalian copy dan proses logoutnya. Form ini. Kita copy. Kita cut aja deh. Ctrl X. Oke. Terus kalau udah kita akan coba buka yang atas. Kita buka bukan yang atas ya. Tapi buka Partials. Buka navbar.blade. Nah, di sini kita cari sign out. Oke, kita cari sign out.
Yang ini nih sign out. Oke, cari sign out. Nah, terus di sign out ini kita akan coba di bawah A-nya deh, di bawah A sign out ini kita enter. Terus kita paste Ctrl V kayak gini. Nah, terus kita akan coba copy sebentar. Kita akan copy. Ini kan berarti ada 2 tombol, teman-teman. Tombol yang pertama ini sign out, tombol yang kedua logout yang ini, yang A yang kedua. Untuk ngelihatnya, coba kita save dulu, terus kita coba lihat di sini, kita reload. Nah, sekarang dia ada 2 tombol nih. Untuk logout ada sign out, ada logout. Nah, kita akan coba hapus salah satunya, yaitu yang logout aja ya. Kita hapus. Berarti kita coba buka sini. Sebelum kita hapus, kita akan coba kopikan dulu atribut yang dibutuhkan, teman-teman, untuk logout. Apa aja itu? Yaitu ini nih, dari href sampai ke bawah sampai submit nih. Submit sampai setelah kutip 2 ya. Setelah kutip 2 submit ini. Kita cut aja, Ctrl X. Terus kita coba lihat href A yang atas, A yang isinya sign out, itu kita hapus hrefnya, terus kita paste yang tadi kita cut, Ctrl V, kayak gini. Kalau udah kita hapus yang bawah, tombol yang ini kita nggak perlu, tombol logoutnya kita hapus, terus kita save, Ctrl S, kayak gini. Oke, kalau udah, oh ya ini sebenarnya satu baris teman-teman ya. Sebenarnya satu baris nih, yang on click, bla bla bla, terus dokumen ke sini harusnya sebaris nih. Kayak gini. Nah, sampai sini. Tapi pas saya save, dia otomatis malah ke bawah. Enggak deh, udah bener kayak gini berarti. Sebaris ya kalau bisa. Untuk yang ininya. Sampai submit. Oke, nah kalau udah silahkan di save. Terus kita coba lagi. Kita reload dulu. Kita klik yang ini. Nah, ada satu tombol sign out. Pas kita klik, dia boom. Udah terlogout. Ini sebenarnya udah logout teman-teman. Tapi dia logoutnya ke halaman ini lagi, bukan ke halaman login. Untuk memastikan dia udah terlogout dengan benar atau belum, kita coba akses slash login. Kayak gini. Kita lihat, kalau kita enter dia bisa kebuka halaman login, berarti berhasil logout tadi ya. Kita coba buka nih. Nah, bisa dibuka, berarti tadi berhasil logout, oke? Nah, sekarang, oh ya berarti tadi yang nggak bisa ke halaman login, berarti teman-teman belum berhasil logoutnya. Silahkan ikutin lagi cara yang sebelumnya, oke? Silahkan diulang lagi aja maksudnya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba perbaiki juga. Ini kan kalau kita akses slash doang atau kita akses dashboardnya bisa diakses kan? Padahal kita belum login gitu kan? Dan itu salah. Saya pengennya itu halaman dashboard itu bisa diakses bahkan enggak maksudnya bisa diakses hanya ketika kita udah login doang. Kalau belum login jangan bisa diakses itu. Oke. Oh ya ini ngomong-ngomong dashboardnya mungkin untuk beberapa kelas berbeda ya. Ini saya pakai Purple Admin. Oke, jadi untuk beberapa kelas ada yang pakai admin yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Oke, sama aja untuk proses loginnya maksudnya. Oke, selanjutnya ini kita akan coba perbaiki. Jadi tadi halaman dashboard ini hanya bisa diakses oleh orang yang udah login aja. Caranya kita tambahkan middleware, teman-teman. Oke, kita coba buka root web.php, kita tambahkan middleware di dashboard, berarti di slash ini ya. Di slash kita tambahkan middleware. Jadi kita hapus dulu titik komanya. Kita tambahkan strip lebih besar dari middleware outs nih kayak gini. Oke, silahkan diikuti. Jadi middleware ini sesuai sama namanya ya, middle berarti yang ada di tengah gitu. Jadi middleware ini dia akan ada di tengah-tengah antara root sama controllernya. Ada middleware harusnya di tengah-tengah ini. Middle. Oke, jadi dengan middleware, kalau ada user yang mau ngakses root slash misalkan, nah harusnya itu kan dia langsung akses dashboard controller, terus buka
metode index harusnya. Tapi karena sekarang ada middleware, dia ketika ada akses slash ini, dia nggak langsung ngakses dashboard, tapi ngakses yang tengah dulu, yaitu middleware. Middleware itu yang outs ini. Dan outs ini kita nggak perlu buat karena udah dibuatin, oke? Nggak perlu, tinggal kita panggil aja. Middleware itu terletak di atas ya, nih di middleware, di HTTP ada middleware nih. Outs, authenticate, kita nggak perlu buat, udah dibuatin. Oke. Nah, terus di sini berarti ketika ada user yang akses slash, dia akan akses middleware outs ini, dan di outs ini akan dicek nih, apakah user saat ini itu udah login, udah terautentikasi atau belum. Kalau belum, dia akan dilempar lagi ke halaman login. Kalau udah, baru dia dilanjutkan ke dashboard controller, ke metode index kayak gitu. Kita akan coba nih, kita save, kita coba buka lagi. Ini tadi saya udah logout ya. Oke, buktinya apa? Buktinya saya bisa buka halaman login kayak gini. Nah, terus pas saya mau buka halaman dashboard, slash doang atau nggak pakai slash pun nggak apa-apa, kita buka, dia nggak bisa. Dia akan dilempar lagi ke halaman login. Oke, nih kita coba lagi nih ya. Slash doang, kita buka, nah nggak bisa. Dia dilempar lagi ke halaman login. Jadi kita perlu login dulu, oke? Kita coba login ya. aldim@gmail.com. Passwordnya tuh 2345678. Kalau saya login dan baru bisa dibuka. Sip. Nah, oh iya, ini kita akan coba ubah juga ya, ini nih, David Greymax. David Greymax sama yang di sini juga nih. Jadi kita ubah menjadi user yang saat ini login. Oke, caranya gimana? Oke, itu nanti aja deh. Oke, nanti aja. Ini kita coba sign out dulu. Dia pas sign out sekarang akan langsung kebuka halaman login, teman-teman. Ya. Nah, sip. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita buka halaman dashboard kan nggak bisa. Tapi pas kita buka halaman pasien, ini bisa, teman-teman. Jadi berarti di halaman pasien ini sama dokter, kita perlu tambahkan middleware juga, teman-teman. Oke. Jadi kita perlu tambahkan middleware. Oh ya, kita sebenarnya bisa pakai middleware satu kali. Kita bisa nyebutin middleware satu kali, terus kita pakai untuk semua root. Itu lebih efisien sebenarnya. Nih kayak gini nih. Untuk teman-teman yang mau pakai, silahkan bisa dipakai yang kayak gini nih. Sebentar. Nah, kayak gini. Jadi pakai root _2 group middleware out function. Nah, dalam function ini kalian sebutin atau apa namanya? Root yang ingin kalian kasih middleware outs ini. Oke. Jadi kita cukup panggil middleware sekali doang. Kayak gitu. Sebenarnya ini cara yang efisien ya, tapi saya mau pakai cara yang manual aja supaya teman-teman lebih ngerti gitu. Ternyata cara kerja out middleware itu kayak gini loh maksudnya. Oke, tapi untuk teman-teman yang mau pakai grup yang tadi misalkan, silakan juga sih. Jadi saya ini mau copy aja, Ctrl C, terus saya paste di semua rootnya. Ctrl V, di sini 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 Ctrl V. Yang ini nggak perlu ya. Terus yang ini root home ini sebenarnya hapus aja, dia nggak perlu. Kita save. Jadi sekarang kita mau buka halaman apapun itu perlu login dulu. Ini kalau saya reload dia nah nggak bisa langsung dilempar ke halaman login. Kita perlu login dulu. Oke. Kita coba login lagi. aldim@gmail.com 1234567 login. Nah, sekarang dia halaman pasien udah bisa dibuka nih, tapi harus menggunakan login. Sip. Nah, sekarang kita akan coba ubah di sini namanya David Greymax jadi nama sesuai sama user yang saat ini login. Caranya silahkan dibuka lagi VS Code, terus kita coba buka partial navbar. Nah, ini silahkan cari David Greymax ya yang ini. Silahkan dicari nih David Greymax. Nah, kalau udah kita hapus, kita kasih kurung awal 2 kali, kita panggil outs pakai A kapital ya, outs user yang ini. Nah, outs user 2 kali user. Nah, terus kalau udah, oh ya ini outs .2 user ini pakai kurung bulat ya. Nah, ini dia manggil semua informasi terkait user yang saat ini login. Oke, kalau kita save, kita lihat hasilnya, kita reload. Nah, sekarang dia berubah jadi data-data yang informasi terkait usernya. Ada ID, ada name, email verified, dan lain-lain.
Oke, nah tapi di sini kita kan cuma pengen name-nya doang. Nih, berarti cara aksesnya kita cukup tambahkan di sini setelah kurungnya strip lebih besar dari name. Kita save, kita reload. Nah, sekarang cuma name-nya aja yang tampil. Oke. Oke, nah terus selanjutnya kita akan coba ubah yang di sini juga nih. Berarti di sini di file sidebar ya. Oke, kita coba buka lagi. Yang ini kita copy aja deh. Dari kurung awal pembukanya sampai kurung awal penutup kita copy, Ctrl C, kita buka sidebar.blend. Cari David. Nah, David Gray. Yang ini kita hapus, kita paste yang tadi. Kita save, kita coba lagi. Kita reload dan boom. Nah, sekarang berubah. Ya, namanya jadi nama yang saat ini sedang login. Oke, sip. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya apa lagi ya? Ini udah ya kayaknya udah deh teman-teman. Oke, jadi untuk materi pertemuan praktikum 13 itu sampai sini aja teman-teman. Ini sign out-nya udah bisa juga. Oke, kalau udah silakan di push. Oke, jadi kita push. Oh, bentar, belum beres ternyata belum beres. Belum beres. Jadi teman-teman silakan coba dibuka ininya deh. Loginnya, halaman login. Ini halaman login itu dia pakai scaffolding JavaScript teman-teman. Oke, jadi dia perlu tadi node. Kita lihat ya node. Pokoknya npm perlu kita jalankan npm run dev. Nah, npm run dev untuk menjalankan scaffolding JavaScript-nya. Jadi kita perlu menjalankan dua terminal nih. Terminal satu untuk menjalankan npm run dev. npm run dev berarti untuk menjalankan scaffolding JavaScript untuk yang login ini, login sama register. Jadi kalau kita hentikan npm run dev-nya, dia akan error teman-teman, halaman login yang bisa dibuka. Oke. Jadi kita harus jalankan dua terminal, yaitu npm run dev sama PHP Artisan Serve. Oke, dan itu akan cukup merepotkan. Jadi kita akan coba akalin gimana caranya supaya npm run dev ini nggak perlu kita jalankan. Oke, nah caranya kita coba hentikan dulu deh. Ini hentikan, Ctrl C, npm run dev-nya. Hentikan. Ini npm run dev ya, hentikan ya. Bukan PHP Artisan Serve yang ini, bukan. Bukan yang ini. Tapi yang npm run dev yang ini. Yang kita Ctrl C. Nih, npm run dev yang tadi. Yang kita Ctrl C. Nah, kalau udah, kita akan coba jalankan npm run build. Nah, ini untuk apa? Kita akan coba nge-build yang tadinya scaffolding JavaScript yang dibuat sama JavaScript, kita akan buat ke HTML CSS biasa. Yang artinya karena di HTML CSS kita nggak perlu web server dong, nggak perlu npm run dev kayak gitu. Jadi kita akan enter, kita tunggu. Nah, dia transforming nih, transforming bla bla bla. Jadi dia nge-transform yang tadinya JavaScript menjadi HTML CSS dan dia. Nah, kalau ini error kenapa? Karena permission deny di kalau saya. Di teman-teman harusnya berhasil ya. Oke. Nah, di sini berarti khusus untuk saya itu perlu pakai sudo baru enter. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sudah terbuild nih dalam 5 second, 5,2 second. Oke, sekarang kita nggak perlu menjalankan npm run dev lagi untuk menjalankan login doang. Kita nggak gimana ya? Untuk menjalankan login sama register doang, kita nggak perlu menjalankan dua terminal sekarang. Cukup PHP Artisan Serve aja, oke? Nah, ini kalau kita refresh dia nggak error tuh. Sip. Oke, itu aja. Dan oh iya, teman-teman silahkan di-push tadi ya. Oke, silahkan di-push git add all, git commit min m. Kita masukin praktikum 13. Oke. Terus kita push git push origin main. Bukan main. Ini kalau teman-teman mungkin main, kalau saya T10. Ada yang error. Oke, ini kalau teman-teman muncul error kayak gini, harusnya gas ya. Tapi kalau muncul kayak gini, ini kita dikasih tahu nih, caranya git pull. Oke, kita coba jalankan git pull origin TI10. Kalau teman-teman berarti git pull origin main. Dan ternyata masih error juga. Hai. Oke, kalau masih error kayak gini, kita bisa pakai git fetch origin TI10 kalau saya. Kalau teman-teman berarti main aja ya berarti. Oke, saya enter. Nah, terus kita merge git merge main.
bukan main. Tapi branch saya itu TI 10. Kalau teman-teman branch-nya mmm, main berarti sebut main di sini. Tapi kalau saya TI 10. TI 10 terus masukin origin TI 10. Enter. Oke, di sini ada yang konflik ternyata teman-teman. Ini yang konflik, kita lihat ya, katanya auto merging resolve bla bla bla. Terus konflik nih, ada yang konflik. Cara ngatasinnya kita coba buka. Ini dikasih tahu nih, katanya konfliknya itu di file views partials navbar.blade. Terus ada lagi yang konflik di sini di sidebar.blade. Kita coba atasin dulu di navbar.blade. Di sini warna merah nih, dikasih tahu. Kita lihat. Nah ini, kita coba klik accept current change. Sip. Oke. Kita lihat lagi ke bawah. Oke, udah aman ya, udah nggak ada. Kita save. Berarti kalau udah. Nah, terus tadi selain di sini ada juga di halaman di sidebar. Di sini ternyata. Tapi nggak ada kok. Oke, kalau nggak ada, kalau udah aman, berarti kita tambahkan lagi git add, terus git commit, pesannya fix conflict. Ini kalau ya teman-teman nggak konflik atau nggak ada masalah pas nge-push ya udah berarti bagus. Nah, terus kalau udah kita push deh. Git push origin TI 10. Nah, baru bisa. Oke, itu aja teman-teman untuk praktikumnya. Oh ya, teman-teman yang praktikum yang ikutin, maksudnya teman-teman yang nggak hadir pas praktikum tapi ngikutin praktikum di sini dan kalian kumpulin juga di formnya, berarti kalian tetap dapat nilai ya. Oke, tetap dapat nilai selama ngumpulinnya sebelum deadline. Oke. Jadi deadline-nya sama kayak tugas 7 hari atau seminggu. Berarti di hari teman-teman praktikum di pekan depan. Itu deadline-nya. Tapi kalian karena nggak hadir, kalian nggak dapet nilai kehadiran ya. Oke. Cuma dapet nilai praktikum sama tugas kalau ngerjain. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kita coba sekalian bahas tugas juga deh. Tugas teman-teman itu adalah sebentar. Ini dia. Jadi kalian silahkan pelajari relasi antar model Laravel dengan menonton video ini. Terus nanti buat kolom baru di migration pasien, yaitu kolom barunya itu dokter ID. Tipe datanya itu foreign ID ya. Jadi bukan string, bukan integer, tapi foreign ID. Nah terus silahkan di migrate ulang, PHP harus migrate, tambahin fresh. Nah terus buat relasi one to many nih. Kayak gini pokoknya. Nah, terus nanti di halaman tambah pasien dan dan edit pasien itu tambah kolom select option dokter yang menyimpan ke field dokter ID yang tadi kita buat di sini. Yang di atas kita buat maksudnya. Yang ini. Nah, terus di halaman daftar pasien tampilkan nama dokter yang terhubung. Oke, itu tugasnya. Nah, tapi ini kayaknya akan saya buatkan juga videonya. Kenapa? Karena ini relasi ini belum kita pelajari. Jadi saya akan coba buatin videonya deh ya. Nanti sekalian akan saya coba buatin juga kalau saya ingat ya. Tugasnya juga. Kerjain tugasnya juga. Oke, kayak gitu. Oke, sampai situ aja ya. Sampai sini aja ya. Oke, kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih udah nonton. Bye.